Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam namo budaya. Pada video kali ini di sini kami akan menjelaskan video tutorial terkait penggunaan aplikasi ACL Software for Windows. Perkenalkan, saya Nika Deula Radena Sukma dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik semester 5, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lohayu Liasih dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Dara Puspita, program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, dan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komanditya Indra Pramana dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikati Anggariani dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Baik, perkenalkan, nama saya Kede Gita Sari Cahyanti, NIM 5006 dari kelas 5A Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk selengkapnya, mari kita tonton untuk video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara menginstal dari aplikasi ACL. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik link ACL yang akan kita download. Kita cari file yang telah di-download yaitu ACL Software, lalu kita klik 2 kali. Kemudian dalam folder tersebut terdapat 3 file, lalu kita klik yang pertama yaitu ACL Desktop Education Editing. Setelah itu terdapat banyak file di dalam folder tersebut, lalu kita klik file ACL Edu Application. Kemudian klik kanan, lalu pilih extract all file tersebut. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu saja hingga file ekstrak tersebut selesai atau komplit. Langkah terakhir, aplikasi sudah bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selamat mencoba. Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin membuat tutorial cara menggunakan aplikasi ACL. Nah, yang pertama itu ada cara membuka proyek yang sudah ada. Nah, di sini setelah kalian menginstal ACL dan membukanya, di sini ada tampilan Open an Existing Project. Kalian klik aja, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa pilih di sini Sample Project, lalu kalian bisa open. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Ini berarti artinya sudah terbuka ya filenya. Lalu yang kedua itu cara membuat proyek baru. Nah, setelah kalian membuka aplikasi ACL, terdapat pilihan Create a New Project. Kalian bisa klik, lalu muncul tampilan seperti ini lagi. Nah, di sini untuk file namanya bisa kalian buat sendiri ya, sesuai apa yang kalian mau. Lalu bisa kalian pencet save. Nah, di sini kalian bisa cancel saja dan yes. Lalu muncul tampilan seperti ini, berarti artinya sudah terbuat ya. Nah, yang ketiga, cara mengakses data dari proyek lain. Setelah kalian buat yang tadi, kalian klik kanan pada nama file yang sudah kalian buat, lalu di sini terdapat copy from another project. Dan sini ada tabel, klik saja. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik sample project lagi, lalu pencet open. Setelah di open, muncul tampilan seperti ini teman-teman. Di sini ada nama-nama akunnya seperti inventory, payroll. Kalian bisa bebas saja klik seperti yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan memilih payroll. Lalu bisa kalian pencet OK. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kalian bisa
langsung mengerjakannya. Baik, itu saja video tutorial dari saya. Terima kasih teman-teman. Baik, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan ACL, di mana pertama kita akan belajar untuk memfilter data, di mana untuk filter data ini terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan formula bar. Yang pertama itu bisa kita klikkan untuk kriterianya di sini pada formula barnya, dimana di sini saya mencoba untuk work depth display, kemudian kita klik enter. Nah, nanti akan muncul filter data sesuai dengan work depth display saja. Lalu yang cara yang kedua yaitu bisa dengan edit field filter, dimana kita klik edit field filter di sini. Misalnya di sini kita bisa memilih work ataupun kriteria yang lainnya, lalu klik sama dengan, kemudian kita masukkan filter datanya, misalnya kriterianya yaitu D21, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan hanya work depth D21 saja. Lalu kemudian kita akan belajar untuk menghitung jumlah data atau record, dimana untuk record kita bisa cari pada analyze pada menu bar, kemudian kita klik count record. Nah, di sini kita klik if. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, di mana kita bisa menghitung jumlah data yang mana saja. Kita bisa pilih mana available field. Mana di sini misalnya saya memilih work depth, kemudian klik sama dengan, dan kita masukkan datanya. Misalnya saya memasukkan di 21, kemudian kita klik OK, lalu klik OK lagi. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk jumlah datanya ada 7, kemudian kita untuk melihat jumlah datanya kita bisa melihat pada link ini. Nah, nanti akan muncul tampilan D21 aja. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung total field, dimana untuk total field kita cari pada analyze lagi dan total field. Kemudian akan muncul seperti ini yang menampilkan data yang mempunyai nilai numerik saja, dimana di sini misalnya kita memakai gross pay. Untuk kolom if kita bisa isikan kriterianya, misalnya saya di sini masukkan kriteria depth di 11. Untuk if ini bisa kita isi ataupun tidak sesuai dengan kriteria yang kita mau. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dimana untuk total field dari gross pay adalah bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan klasifikasi data. Untuk klasifikasi data bisa kita cari pada analyze lagi, dan kita klik classify, dimana untuk pada classify on kita bisa cari mana yang akan kita klasifikasikan. Misalnya di sini saya menggunakan work depth, lalu untuk self field kita bisa pilih mana saja, misalnya gross pay. Lalu untuk kolom if bisa kita isi, bisa tidak jika ada kriteria tertentunya. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan memunculkan klasifikasi data berdasarkan work depth dan juga gross pay-nya. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk menstratifikasikan data, di mana untuk stratifikasi data ini digunakan untuk mengkategorikan atau mengurutkan data sesuai dengan nilai minimum dan maksimumnya berdasarkan interval. Di mana untuk stratifikasi data terdapat dua proses. Yang pertama itu adalah profile data, di mana untuk profile data kita cari pada menu analyze, kemudian statistical dan klik profile. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dimana kita bisa memilih yang mana saja. Dimana yang di sini saya akan mencoba untuk menggunakan net pay. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan memunculkan nilai minimum dan juga maksimum dari net pay ini. Kemudian yang kedua itu ada stratify data, dimana untuk stratify data kita cari pada analyze dan kita pilih stratify. Nah, pada stratify on kita bisa memilih kategorinya mana saja. Di sini saya ingin menggunakan net pay. Dan di sini juga kita gunakan net pay dengan nilai minimum, misalnya saya gunakan 1000. Sedangkan maksimumnya saya gunakan 2500. Untuk kita intervalnya saya misalnya gunakan 5. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan memunculkan stratifikasi data berdasarkan net pay dan juga minimum dan nilai maksimumnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan ACL, yaitu statistik. Langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, klik menu analis, lalu pilih statistical, lalu pilih statistik. Selanjutnya pilih statistik on, lalu centang atau checklist STD deviation, dan klik tombol if jika ingin menambahkan kriteria pada operasi statistik, lalu tekan OK. Baik, untuk penggunaan ACL yang selanjutnya yaitu mengurutkan data. Langkah yang dilakukan yaitu
pilih salah satu heading kolom yang akan dijadikan dasar pengurutan. Selanjutnya, klik kanan pada heading kolom tersebut, lalu klik menu Quick Sort Ascending atau Quick Sort Descending, yang dimana pada menu Quick Sort Ascending itu kita bisa mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar, sedangkan Quick Sort Descending itu dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Baik, untuk penggunaan ACL yang selanjutnya yaitu Summarize, yang dimana digunakan untuk meringkas data berdasarkan file karakter. Yang langkah-langkahnya, pertama pilih menu Analis, lalu pilih Summarize, yang dimana akan menampilkan kotak dialog Summarize terdiri dari 3 list, yaitu Summarize On, Subtotal Fields, dan Alter Field. Pada list Summarize On, kita bisa mengelompokkan berdasarkan bagian. Pada list Subtotal Fields, kita dapat dihitung subtotalnya berdasarkan pengelompokannya. Lalu klik tombol If jika kita ingin menambahkan kriteria pada operasi Summarize, lalu klik tombol OK. Baik, untuk penggunaan ACL yang selanjutnya yaitu X, yang dimana X ini menghasilkan ringkasan umur dari data yang dapat digunakan untuk membuat aging schedule. Ada pula langkah-langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, klik menu Analis lalu X, yang dimana ACL ini akan menampilkan kotak dialog X dan menampilkan field yang tertipe tanggal atau X on dan tertipe numerik atau subtotal fields. Pada X on, kita pilih field tanggal yang akan dilakukan aging, dan pada subtotal field kita pilih field numerik yang akan dihitung subtotalnya, dan pada cut off date kita memilih tanggal yang akan di cut off. Lalu pada list aging period, ACL secara otomatis menyeting periode aging. Jika tidak, kita dapat menyeting sendiri dengan mengeditnya. Lalu klik tombol If jika kita ingin menambahkan kriteria pada proses aging. Lalu klik tombol OK.